Cinta dengan takut itu beda sih. Nggak lama kemudian tetangganya datang bawa anak kecil, lalu dia gendong anak kecil itu. Dia gendong anak kecil, lucu ya. Lalu kemudian anak kecil itu kencing. Kira-kira dia ngamuk, dia marah, atau dia senyum? Dia senyum. Apa kata dia? Memang anak ini anak yang luar biasa, dikencinginya saya. Ini nampaknya dapat rezeki hari ini. Jangankan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah pun dia sukai karena cinta. Jadi kalau ada orang yang mengeluh dengan perbuatan Allah, berarti tidak ada cinta kepada Allah. Ini ceramah yang model begini ini berat. Biasanya langsung datang ini, cash and carry. Terjadi sesuatu yang tidak kita suka karena sebenarnya Allah ingin menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Ketika ditanya kepada dia, apa yang kau lihat? Padahal yang dilihatnya adalah lautan. Apa kata dia? Yang kulihat adalah Laila, karena dia tergila-gila dengan Laila. Namanya siapa? Namanya Qais. Tapi karena dia tergila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Orang kalau sudah tergila-gila, maka apa yang dia lihat semuanya indah. Maka kita ini disuruh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau meninggalkan kasurnya, yang mau meninggalkan ngantuknya, yang mau datang ke masjid, ini adalah orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah, tapi kalau kepada Muhammad tidak. Itu dulu yang mereka katakan ketika di Madinah. Turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Syarat cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Itulah yang disebut dengan gila. Loh, kok gila Pak Ustaz? Cinta sama orang, orangnya kelihatan. Sama Nabi nggak kelihatan, nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Sahabat Nabi cinta sama Nabi, dia tidur sama Nabi, dia perang sama Nabi, dia sholat sama Nabi, dia melihat Nabi. Bahkan mereka melihat Nabi nggak percaya sama Nabi. Namanya ada dalam Al-Quran, tabat yada abi, jumpa dengan Nabi. Bahkan dia senang sekali waktu Nabi lahir. Datang perempuan Suwaibah namanya. Siapa namanya? Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab senang sekali keponakannya lahir. Lalu apa kata dia kepada Suwaibah? Suwaibah, kamu budak saya, kamu hamba sahaya saya. Sejak hari ini kamu saya bebaskan, tidak lagi jadi hamba saya. Itu saking senangnya Abu Lahab ketika keponakannya lahir. Dia pernah jumpa dengan Nabi, ayahnya saudara Nabi. Dia senang waktu Nabi lahir. Tapi ketika Nabi mengatakan, tadi malam Jibril sudah datang kepada saya membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dia marah. Apa kata dia? Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu ya Muhammad. Turun ayat membantah dia, tabat yada abi lahabin. Tapi ada orang yang tidak ketemu dengan dia, tidak berjumpa dengan dia, tapi beriman kepada dia, percaya kepada dia, menolong sahabat yang datang ke kampungnya. Waktu itu sahabat ditekan, ditindas, lari mereka semuanya ke Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia, ibu kotanya Addis Ababa. Saya pernah naik pesawat Ethiopia Airlines ketika mau ke Sudan. Tidak ada satupun pesawat di dunia yang mau terbang ke Sudan karena terjadi kudeta tentara, presidennya tumbang. Saya mesti juga ke Sudan. Terbang, saya naik pesawat Addis Ababa.
dari transit dari Jakarta ke Addis Ababa Ethiopia, dari Addis Ababa ke Sudan. Pesawat Uni Emirat Arab nggak masuk, sampai ke Sudan airportnya kosong, sepi. Pesawat ini satu-satunya berani, siap mati, siap ditembak pilotnya. Ustadz siap mati? Enggak. Tapi karena mau menyelesaikan kuliah, saya berangkat juga. Mudah-mudahan nanti selesai konflik di Sudan, adik-adik kita bisa melanjutkan kuliahnya di sana, insya Allah. Pergilah sahabat Nabi berhijrah ke sana. Nama rajanya Najasyi. Najasyi minta perdengarkan apa kata Muhammad tentang Isa. Maka dibacakanlah surat ibunya Nabi Isa. Ada satu surat di dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa. Itulah dia surat Maryam. Ada surat dalam Al-Quran tentang kakeknya Nabi Isa. Itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Seandainya Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, tentu ada dua surat di dalamnya. Satu surat Aminah, satu lagi surat Abdul Muttalib. Tapi karena ini datang dari Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Kalau kamu mau kenal Isa, bukalah Al-Quran. Di dalamnya ada nama ibunya Maryam, ada nama kakeknya surat Ali Imran. Ketika dibacakan surat Maryam, Ja'far bin Abi Talib, saudara Abu Talib sepupu Nabi, membacakannya. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Najasyi karena mendengar cerita tentang kelahiran Nabi Isa dan bagaimana sakitnya Maryam saat terusir orang Yahudi. Orang Yahudi mengejeknya. Lalu kemudian ketika dapat berita bahwa Najasyi meninggal, ya Rasulullah, ya Najasyi meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Itulah kronologis sholat ghaib. Artinya apa? Ada orang yang hidup di zaman Nabi sama dengan Nabi di Makkah, bahagia waktu Nabi lahir, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, dia orang Afrika, di Ethiopia, di Habasyah nama kampungnya, tapi dia beriman kepada Nabi. Ada orang yang tinggal di Yaman, tidak jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, dia sekarang sedang berada di Yaman, dia tidak jumpa dengan saya. Nanti setelah saya meninggal baru dia datang kemari. Akhirnya dia datang juga, namanya Uwais Al-Qarni. Tapi ada yang lebih unik lagi. Najasyi sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi. Kata Nabi, ada orang nanti dia akan minum dari telagaku, telaga Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Dia akan minum minal haud. Dia tidak pernah berjumpa aku kan apa-apa, ya Allah. Aku tidak bisa membangun pesantren yang besar karena aku bukan orang kaya. Aku tidak bisa membebaskan sekolah gratis karena aku bukan pejabat. Tapi paling tidak aku pernah menyampaikan supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi ada di dalam hati kita. Itulah dia namanya iman. Mudah-mudahan anak-anak kita juga beriman sampai hari kiamat, insya Allah. Yang kedua setelah iman adalah takwa. Ini banyak orang salah paham tentang takwa. Pas ditanya apa arti takwa, takut istri tua. Takwa itu, tolong jangan ini malah yang diingat nanti pulang. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Saya takut basah, maka saya pakai mantel. Saya takut kehausan, maka saya bawa termos tempat air minum. Saya takut nanti kedinginan, maka saya akan bawa jaket. Kalau takut maka melakukan sesuatu, itu namanya takwa. Takut masuk neraka, maka kita siapkan bekalnya amal soleh, bukan soman. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad punya iman dan takwa, karena dua-duanya tidak kelihatan dengan kasat mata.
Abdul Somad berani ceramah tentang iman dan takwa. Kok berani Ustaz ceramah di Masjid Jami Nurul Ikhwan ini tentang iman dan takwa? Saya nggak berani, tapi karena dikasih judul, maka saya berani. Di antara tempat saya ceramah selama di Jakarta, Jabodetabek ini, yang paling lengkap persiapannya Masjid Jami Nurul Ikhwan. Masjid Jami Nurul Ikhwan lah yang menuliskan lengkap semua. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Qurtubi, mana ada masjid lain menyiapkan seperti ini. Bingung saya, siapa yang mau dihormati, siapa? Ini lengkap semuanya. Tapi bukan berarti kalau tidak dituliskan tidak dihormati. Semua kita ini dimuliakan Allah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Tidak cukup iman dan takwa sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Apalagi di akhir zaman, tidak bisa hidup sendirian, mesti berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman, takwa, muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini 5 ini sejalan. Iman, takwa, muslim, berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini 5 ini sepaket. Kalau kita laksanakan yang 5 ini, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Saya beriman Pak Ustadz, nggak bertakwa, nggak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, tapi saya tidak mati husnul khotimah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, tapi tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, saya berpegang teguh, tapi tidak berjamaah, tidak selamat. Mudah-mudahan kelima-limanya ini kita amalkan, kita sebarkan, kita ajarkan, kita wariskan. Istiqomah sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Subuh husnul khatimah, zuhur sudah mulai sama seperti handphone itu sudah mulai lowbat, maka dia mesti dicas lagi zuhur. Ayyalas salah, ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur. Syukur-syukur di masjid ada kultumnya. Menjelang asar dong, ayyalas salah, asar datang lagi ke masjid, maghrib, isya, subuh, tidur malam, bangun tahajud. Capek saya beribadah nih Pak Ustadz, sampai kapan saya beribadah? Sabar, ibadah ini kita lakukan sebentar saja, nunggu malaikat maut datang. Hidup ini sebetulnya apa? Banyak orang ketika ditanya tentang hidup bingung. Apakah itu hidup? Hidup adalah hidup. Nggak tahu dia hidup ini apa. Hidup ini nunggu malaikat maut datang, cuman nggak dikasih tahu. Kenapa Allah tidak kasih tahu umur kita berapa? Bayangkan kalau dikasih tahu Allah, Abdul Somad, kamu mati umur 46 tahun, mungkin saya udah nggak ceramah lagi, udah di rumah aja. Bayangkan kalau Allah ngasih tahu kita, kamu mati umur sekian, setiap kali ulang tahun nangis terus. Kenapa? Nggak lama lagi mati. Sengaja Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. La in asyrakta, kalau sampai kamu syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik. Jangan sampai mempersekutukan Allah. Bapak Ibu sangka kalau orang sudah ke Makkah sudah selamat dari syirik? Belum. Ustaz tahunya dari mana?
Saya dulu kuliah, jadi musim haji pergi ke Makkah dari Kairo naik kapal laut sampai di Makkah kerja, macam-macam kerja. Satu hari saya disuruh membimbing jamaah haji, bawa ke Pasar Seng. Yang tahu Pasar Seng berarti udah tua. Sekarang udah nggak ada lagi Pasar Seng. Tolong bawakan saya ke Pasar Seng tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Bawalah ke Pasar Seng. Mau nyari apa Pak, Bu? Mau nyari batu. Oh iyalah. Saya bawalah ke toko batu. Batu semua. Mau yang besar nih sebesar telur angsa. Mau yang kecil ini 2 rial. Mau yang mahal ini bagus nih Pak. Ada cahayanya. Disenter 7 cahayanya. Mantap. Harganya berapa? $100 1 on. 1 mili. Berbisik dia ke saya, tolong carikan batu yang bisa melariskan dagangan. Langsung bunyi sensornya. Lama saya termenung. Ini haji ini kan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Rukun Islam yang kelima, puncaknya paling atas adalah haji. Tapi dia belum lulus rukun yang pertama, la ilaha illallah. Lama saya menung, saya pun nggak terlalu banyak membahas. Saya bilang nggak ada itu, carilah di toko yang lain. Rusak akidah kita, padahal kita diajarkan ya Razzaq, engkaulah yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk satupun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kalau memang rezekimu yang sudah di mulut harimau pun bisa masuk ke mulutmu, tapi kalau memang bukan rezekimu, maka yang sudah di mulutmu pun tak jadi masuk. Ini kalau orang paham, putus tauhidnya. Berapa kali makanan itu udah di mulut bapak nggak jadi, melompat dia keluar, nggak jadi ditelan, malah dimakan ayam. Wah, betul kan lo? Berarti pernah mengalami. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat gara-gara kekhawatiran terhadap rezeki yang luar biasa. Kenapa orang korupsi? Karena takut anaknya tidak makan, anaknya tidak punya rumah, anaknya tidak punya kendaraan. Kalau cuma untuk makan dia, orang tidak akan korupsi. Kenapa? Makan kita cuma 1 piring. Yang dipikirkannya adalah makan anaknya, makan cucunya, makan cicitnya, sampai 7 keturunan. Kurang. Akhirnya makanan fakir miskin pun dimakannya juga habis. Jual beras. Kenapa ini berasnya begini? Ternyata beras yang dijual beras raskin, beras orang miskin yang dimasak, dicuci dengan pemutih pakaian. Bayangkan itu dosanya, dosa kepada fakir miskin, dosa kepada pembeli karena sudah curang. Ismasita, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau nanti akan mati, akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Islam menjadikan kita orang beriman, orang yang bertanggung jawab setiap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ngomong, yang ceramah ini mengamalkan isi ceramahnya. Jam 6 kita jawab pertanyaan. Sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ustaz mau bertanya, boleh nggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit inin, pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga, berarti boleh. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta, karena memudaratkan, mematikan.
Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila. Maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh, dia lanjut. Masalahnya setelah berobat, sembuh, dia pulang. Pas ada acara nikahan, dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah, ini diantara penyakit yang dibenarkan, dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek, mengatakan istri nggak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional, dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustadz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan, dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak, fasah, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan, karena dibenarkan secara fikih, karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul akal, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arad, menjaga kehormatan, tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri, tidak boleh membunuh orang. Hifzul din, menjaga agama, tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan, padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar, syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan, karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan? Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban? Ini nyindir saya sebagai ketua masjid ini. Saya ini ketua masjid Ibadur Rahman di Jalan Sukakarya, Pekanbaru, Riau. Maka saya kumpul rapat dengan panitia kurban, jangan pakai peralatan masjid yang akadnya adalah wakaf, karena masyarakat yang berwakaf bukan untuk panitia kurban, masyarakat berwakaf untuk kepentingan masjid. Maka bagaimana solusinya? Solusinya pakailah uang operasional. Ini saya bayar 2.700.000 sebagai kurban dan operasional tunai. Maka uang operasional untuk beli plastik, untuk beli pisau, untuk beli air minum, untuk beli peralatan, maka
Kalau tidak dipakai uang operasional, uangnya dari mana? Alhamdulillah ada donatur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan pakai uang masjid, benda barang wakaf masjid, karena kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nauzubillah. Jadi ini pertanyaan ini mengingatkan saya sebagai ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita perlu rapat pertemuan ini antar pengurus masjid, nampaknya mendadak. Oke, silakan datang ke rumah. Datanglah beberapa pengurus. Gimana perkembangan apa yang ini? Duit masjid hilang Pak Ustadz. Kok hilang? Dilarikan sekretaris, bendahara. Berapa? 40 juta. Wajib saya mengganti. Minta sama dia bayar. Udah lari Pak Ustadz, nggak nampak lagi batang hidungnya. Wajib saya mengganti. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ketua masjid itu adalah amanah di hadapan Allah. Saya ceramah di salah satu masjid. Dulu yang bawa saya ke masjid ini kan Bapak Anu. Iya Pak Ustadz. Mana dia sekarang? Sejak nggak terpilih lagi, nggak pernah ke masjid ini lagi Pak Ustadz. Menjadi ketua masjid itu bukan jabatan. Menjadi ketua masjid, pengurus masjid adalah amanah. Dititipkan amanah, alhamdulillah. Ditarik amanah, ya tetap ke masjid. Emang caleg ketua masjid, nggak terpilih, malu pindah kampung. Ini cerita tentang saya ini, ketua masjid. Atau menyewa villa pakai uang masjid, keperluan korban dalam rangka saya mengganti uang masjid yang hilang. Nanti datang ke Pekanbaru, mampir ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai pengurusnya. Apa betul Ustadz Somad mengganti duit masjid karena dilarikan bendahara? Ya. Ini saya ceritakan supaya saya pun kena juga korban nih ketua masjid. Ya. Jangan nanggap, hati-hati. Saya sampaikan ke pengurus masjid saya, pengurus masjid saya, jangan kalian macam-macam dengan masjid ini, karena aku ketuanya, aku nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sanggup, ya. Kalau tidak, berhenti kalian semua, aku sendiri jalan. Untung mereka nggak berhenti. Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini, laku dahsyat. Setiap dibawa, laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya, paman yang ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah, dia boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Kamu jadi malu. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung. Pakailah bahasa-bahasa kiasan, majas. Kebetulan ada anak muda hafal Quran, ganteng, muda. Bapak senang betul kalau dia jadi mantu. Suruh dia datang bertamu ke rumah. Silakan ke rumah ya, ke rumah. Nanti pas datang ke rumah, yang bawa teh manisnya anak bapak. Tawa dia. Dia pun nengok. Baru bapak ngomong, saya senang sekali kalau imam jadi anak saya ini ketemu dengan imam yang soleh, hafal Quran, ganteng. Kata dia, gua banget ini. Nah, kalau memang rezeki, insya Allah jodoh tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan niat bapak tercapai, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, syarat bapak mencari menantu dua, tidak banyak.
Pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kalau kelihatan ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'aluh, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun alim, akan terjadi kerusakan yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak perempuan kita semua. Kalau mau melihat anak-anak muda yang pantas jadi imam untuk cucu-cucu bapak adalah inilah anak-anak muda yang hadir sholat subuh ini. Ini anak-anak muda, kalian sudah ku endorse, nggak laku juga, aku nggak tanggung jawab lagi. Kertas terakhir, benarkah muslimah diharamkan pakai celana panjang, harus pakai rok dan gamis? Tidak ada aturan pakaian perempuan itu model apa. Tidak ada diatur merek apa dan kain jenis apa. Yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, memanjangkan pakaiannya. Hanya disuruh memanjangkan pakaian, karena waktu itu pakaiannya lehernya kelihatan, betisnya kelihatan. Suruh memanjangkan pakaian, panjang penutup kepala, leher tertutup, panjang penutup kaki sampai kaki tertutup. Intinya tidak sempit, longgar, tidak transparan, apapun modelnya. Model kimono Jepang. Kalau ada sekarang desainer perempuan membuat pakaian kimono Jepang. Kimono Jepang itu sangat longgar dan tertutup semuanya. Jadi orang Jepang kalau pakai kimono tinggal tutup saja jilbab, sudah selesai. Bapak Ibu pernah menonton film kungfu? Perempuan-perempuan zaman dulu, zaman Shaolin kungfu, sangat longgar. Bisa anak kambing masuk ke dalam. Coba tengok film kungfu, bajunya longgar sekali. Ternyata fitrah manusia, baik Jepang maupun Cina sampai ke Eropa, memang fitrahnya pakaiannya tertutup. Sampai akhirnya datang zaman sekarang, fitnah akhir zaman yang luar biasa. Jadi kalau ada anak ibu perempuan, desainer pakaian perempuan, dia buat gambar pakaian kimono, dia buat pakaian perempuan kungfu, tertutup pakai hijab, prinsipnya longgar. Jadi kalau dia pakai celana yang longgar, yang lebar, gimana bentuknya Pak Ustaz? Pak, nanti lah. Gimana bentuk celana longgar Pak Ustaz? Bapak-bapak pun pernah saya lihat pakaian dibilang sarung bukan sarung, dibilang celana bukan celana. Pernah ngelihat itu? Sarung celana, sarcel namanya. Sarung celana. Dia macam sarung tapi di tengah ada belahan. Itu bagi siapa? Bagi bidan perawat di rumah sakit. Karena tidak mungkin dia pakai rok, dia mau ngejar sana, disuruh dokter ngambil obat pakai rok, telungkup dia jatuh. Pasiennya tak mati, dia pula yang mati. Nah, jadi ada beberapa perempuan yang memang khusus berpakaian seperti ini. Polwan, tentara. Saya masuk ke kapal laut, di perempuan angkatan laut. Nah, kenapa? Karena dia memang mesti cekatan dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak perempuan tidak dibatasi model, warna, jenis, semua. Yang penting menutup aurat, longgar, tidak sempit, tidak transparan. Perempuan, hati-hati bapak-bapak yang punya anak perempuan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada anak perempuannya. Anak perempuan pakaian sempit dia cuek aja, nyantai aja. Tetangga ngasih tahu malah dia marah. Pak, anak bapak tadi saya lihat pakai pakaian sempit dibonceng si anu. Jaga aja anak kamu, jangan urus anak saya. Padahal tetangga kita sedang mengamalkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bukan mau melanggar privasi kita, mereka sayang dengan kita, mereka sedang menasehati karena melihat anak tetangga juga adalah anak kita, melihat cucu tetangga juga adalah cucu kita. Tapi jangan sampai melihat istri tetangga juga istri kita, itu tak betul.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyelamatkan anak bangsa ini dari perbuatan maksiat, insyaallah. Pada akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa. Negeri kita Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna mu'minin, jadikan kami orang yang beriman, waj'alna muttaqin, jadikan kami orang yang bertakwa, wala namutu illa muslimin, jangan sampai kami mati melainkan dalam keadaan muslim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah negara Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis kajian subuh ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Sempurnakanlah segala amal ibadah kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika kami mati menghadapmu, mereka yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.